Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Pak Muslimin dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cornelia Natali dengan nomor NPM 20110110008. Saya di sini ingin mempresentasikan chapter 10 dari buku The Small Business Controller dengan tema Raising Capital and the Capital Structure. Materi yang pertama yaitu tentang biaya modal. Setiap bisnis publik atau non-publik, besar atau kecil, pada akhirnya akan membutuhkan modal atau juga disebut dengan dana. Pendanaan ini mungkin diperlukan untuk membiayai modal kerja, akuisisi peralatan jangka panjang, atau tujuan lain. Pemanfaatan yang efektif dari semua investasi bisnis harus terjadi dan salah satu cara untuk mengukur pemanfaatan tersebut adalah perbandingan pengembalian modal yang diinvestasikan dengan biaya modal. Yang kedua yaitu ada biaya utang. Sebagian besar utang berisi tingkat bunga dan pembayaran. Karena biaya bunga biasanya dapat dikurangkan dari pajak, maka biaya bersih utang adalah biaya bunga dikurangkan penghematan pajak. Adapun rumusnya sebagai berikut. Biaya hutang sama dengan biaya bunga dikali 100% dikurangi tarif pajak efektif dari bisnis. Yang ketiga yaitu ada biaya ekuitas. Tidak seperti hutang yang biasanya membutuhkan pembayaran bunga dan pokok selama periode tertentu, ekuitas biasanya tidak menempatkan jumlah yang harus dibayar perusahaan. Namun, pembiayaan ekuitas masih memiliki biaya yang terkait dengannya. Oleh karena itu, biaya sebenarnya dari modal ekuitas adalah tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh pemegang saham biasa. The Capital Asset Pricing Model atau CEPM adalah sarana yang baik digunakan untuk menghitung pengembalian yang diharapkan dari pembiayaan ekuitas. Yang selanjutnya yaitu ada biaya laba ditahan. Investor umumnya mengharapkan laba ditahan untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang sebanding dengan dividen yang diterima dari saham yang membayar dividen. CEPM atau the Capital Asset Pricing Model yang disebut di atas juga sesuai untuk menentukan biaya yang terkait dengan pembiayaan laba ditahan. Keseluruhan struktur modal. Keseluruhan biaya modal dan perhitungan untuk menentukan bauran optimal pembiayaan yang meminimalkan biaya modal dan meningkatkan nilai keseluruhan bisnis seluruh harus ditentukan. Berikut adalah contoh perhitungan biaya modal. Asumsinya yang pertama yaitu adalah utang $600.000 selama setahun penuh dengan tingkat bunga 8%. Dan yang kedua yaitu tarif pajak perusahaan 30%. Perhitungan biaya hutang yaitu beban bunga dikali 1 dikurang tarif pajak dibagi jumlah hutang. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, ada perbedaan antara hutang dan ekuitas. Hutang yaitu pembayaran bunga reguler biasanya diperlukan dan uang tunai harus dihasilkan untuk membayar biaya pokok dan bunga. Sedangkan ekuitas biasanya tidak ada pembayaran yang diperlukan. Hutang, kreditur biasanya memerlukan semacam jaminan untuk menjamin hutang, sedangkan ekuitas tidak ada jaminan yang diperlukan oleh investor ekuitas. Hutang, pembayaran bunga biasanya dapat dikurangkan dari pajak, sedangkan ekuitas, pembayaran yang diberikan kepada investor ekuitas atau disebut dengan dividen tidak dapat dikurangkan dari pajak. Selanjutnya ada perhitungan biaya ekuitas. Seperti disebutkan sebelumnya, salah satu metode yang digunakan untuk menghitung biaya modal ekuitas adalah the Capital Asset Pricing Model. Model ini menentukan risiko memegang saham ekuitas perusahaan tertentu dibandingkan dengan risiko memegang campuran saham yang ditawarkan di pasar terbuka. Perhitungan berikut menentukan biaya ekuitas. Pengembalian bebas risiko ditambah beta atau pengembalian saham rata-rata dikurang pengembalian bebas resiko. Asumsinya, yang pertama, biaya modal bebas resiko adalah 4%. Yang kedua, pengembalian rata-rata berdasarkan indeks standar and Poor's 500 adalah 9%. Yang ketiga, beta perusahaan non-publik adalah 1,8. Dengan informasi tersebut, perhitungan biaya modal ekuitas adalah sebagai berikut. 4% ditambah 1,8 dikali 9% dikurang 4% sama dengan 13%. 13% merupakan biaya modal ekuitas.
Selanjutnya ada leverage keuangan. Leverage keuangan menggunakan utang untuk meningkatkan pengembalian ekuitas secara keseluruhan dan menggunakan rasio utang terhadap ekuitas. Hubungan utang terhadap total ekuitas pemegang saham ini sering disebut sebagai rasio utang terhadap ekuitas, rasio utang, rasio leverage keuangan, atau rasio leverage. Hubungan utang terhadap total ekuitas pemegang saham ini sering disebut sebagai rasio utang terhadap ekuitas, rasio utang, rasio leverage keuangan, atau rasio leverage. Mengukur sejauh mana organisasi bergantung pada pembiayaan utangnya. Selanjutnya ada tarif keuangan atau hurdle rates. Tingkat rintangan adalah tingkat atau jumlah pengembalian yang melebihi biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan. Sebelumnya, biaya modal rata-rata tertimbang dihitung dan untuk menempatkan tingkat rintangan dalam perspektif, tingkat rintangan harus melebihi biaya modal atau nilai keseluruhan perusahaan akan menurun. Selanjutnya ada saham treasury atau treasury stock. Saham perbendaharaan adalah saham yang diperoleh kembali dari suatu perusahaan. Ini bukan saham beredar saat menghitung laba per saham atau dividen dan tidak memiliki hak suara. Neraca menunjukkan saham perbendaharaan sebagai pengurangan ekuitas pemegang saham dan ketika perusahaan membeli kembali saham sendiri atau disebut saham perbendaharaan, dampak keseluruhan pada laporan keuangan adalah pengurangan kas dan pengurangan ekuitas pemegang saham dengan menciptakan rekening saham treasury. Perusahaan membeli kembali saham mereka karena beberapa alasan, yang mungkin termasuk perasaan manajemen bahwa saham tersebut dinilai terlalu rendah. Alasan lain adalah untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mendapatkan uang tunai dari korporasi tanpa pembagian dividen. Sekian presentasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan.